Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takia Mahfuza Usmelia dengan NIM 2316030141. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Jurusan saya Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya melakukan tugas video UAS mata kuliah statistik, yaitu menganalisis data yang ada 40 responden ini. Ya, datanya jenis kelamin, umur, etika kerja, disiplin, motivasi dan kinerja. Jadi ini dari sampel oh, oh, kita pencet Ctrl A, lalu Ctrl C. Setelah itu kita buka IBM. Pastikan di data view, lalu paling atas paste with variable names. Nah, di sini yang bagian jenis kelamin ini, perempuannya kita ganti jadi 2, laki-laki 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2. Nah, setelah semua terganti, kita ambil di variable view. Kita lihat di variable view. Nah, di sini yang di values-nya, kita pencet yang di bagian jenis kelamin values. Nah, yang ini value-nya kita ganti 1, label pria. Lalu ADD, setelah itu value-nya 2, label wanita. Lalu ADD, terus oke. Nah, setelah ini terganti, kita lihat lagi di data view. Di data view ini kan di sini langsung otomatis kegantikan. Cara agar keganti kayak gini, pria wanita, kita pencet yang ini nih. Ups, pencet ini. Nah, di sini kan belum keganti, kita pencet lagi. Nah, keganti kan. Jadi di sini kita akan mencari yang ada data jenis kelamin sama umur dulu. Di sini jenis kelamin sama umur itu disebut dengan kategorik sama kategorik. Jadi yang kita analisis yaitu Chi-square di non-parametric. Chi-square ini cara menganalisisnya kita ambil analyze, lalu descriptive statistik, terus cross steps. Nah, di sini rows ini namanya independen. Terus yang columns ini namanya dependen. Dan di rows ini kita pindahin umur ke rows, jenis kelamin ke columns. Nah, setelah udah pindahin umur sama jenis kelamin, kita ambil di accept, kita lihat asymptotic only-nya udah, lalu continue. Di statistik, kita lihat, kita pencet yang Chi-square karena kita akan mencari data, karena kita akan menganalisis data Chi-square-nya. Lalu continue, terus cells, kita pencet observe sama expect. Lalu continue, setelah itu oke. Nah, di sini data jenis kelamin sama umur kita udah ada nih. Yang ini, terus data Chi-square-nya udah langsung ada. Di sini datanya 0,000 di bawah 0,05. Jadi ini tidak normal.
Seharusnya kalau di atas 0,05 itu normal. Tapi ini 0,0000. Jadi tidak normal. Disebut non-parametrik ya, chi-square. Ini datanya nih. Lalu selanjutnya kita mencari analisis data yang motivasi sama kinerja dulu. Sini. Sama kayak tadi, analyze. Lalu, kan, bentar. Di sini kan, kalau yang itu motivasi sama kinerja sama-sama numerik, numerik, numerik. Jadi, kita sebelumnya harus mencari data, harus menganalisis data normalitinya. Kalau dia Kalau dia parametrik, kita akan pakai Pearson. Kalau dia Spearman, kita akan pakai non-parametrik. Parametrik ini normal, kalau non-parametrik ini tidak normal. Jadi setelah itu, kita cari dulu, kita analisis dulu data normalitinya. Analyze, terus correlate, lalu bivariate. Nah, di sini yang motivasi sama kinerja, shift, kita pindahin ke variabel, terus option, terus continue. Oh, maaf, salah, salah. Kita analyze, terus deskriptif, statistik, lalu explore. Di sini kan motivasi sama kinerjanya shift sampai kinerja. Kita pindahin ke dependent list. Kita lihat di statistik, deskriptifnya udah tercentang continue. Lalu plots-nya yang faktor level together-nya udah tercentang, yang normality plot with test-nya juga harus dicentang. Lalu continue, terus oke. Nah, di sini data normality-nya kita udah ketemu karena datanya 40 responden kan tadi. Jadi kalau 30 responden. Jadi kalau 30 responden, kita gunain Sapirowel. Kalau se 100 ke atas, kita gunain Kolmogrovil. Karena 30 responden aja, jadi kita gunain Sapirowel. Sini signya 0,000. Jadi tidak normal. Karena di bawah 0,05. Kalau di atas 0,05 itu normal. Jadi karena tidak normal, kita akan mencari yang korelasi Spearman-nya non-parametrik. Cara mencarinya yaitu analyze, terus correlate, terus bivariate, lalu motivasi sama kinerjanya shift, pindahin ke variabel. Nah, di sini yang karena kan tadi tidak normal, jadi kita gunain yang korelasi Spearman. Yang ini kita pencet, yang persennya batalkan centang. Ini udah centangkan, lalu oke. Nah, ketemu nih uh, data analisis dan yang motivasi sama kinerja. Ini motivasi 1000, kinerja 0,927. Nah, 0,927 ini kan kita lihat di yang ini. Korelasi Persiannya. Di sini kan kalau 0, berapa tadi? 0,927 kan. 0,927 di sini keeratan korelasinya sangat kuat karena hampir mendekati satu sempurna. Jadi ini baik positif. Lalu selanjutnya kita mencari data motivasi sama disiplin. Kinerja sama disiplin. Maaf, salah. Kita pencet analyze. Sebelumnya kan ini etika kerja, disiplin, motivasi sama kinerja ini kan numerik, sama-sama numerik semuanya ini. Ini numerik.
Jadi kayak tadi kita mencari dulu data normalitinya, baru kita tentuin dia parametrik atau non parametrik. Kalau non parametrik kita gunain Spearman, kalau parametrik kita gunain Pearson. Nah, ini kita pencet analyze, lalu deskriptif statistik, terus explore, terus yang motivasinya kita ganti jadi disiplin. Lalu kita lihat di statistik, udah deskriptifnya, continue. Terus di plots, udah yang faktor level together, stem and leaf, sama normality plot width test ini penting karena kita akan mencari data normalitinya. Lalu continue. Terus oke. Nah, di sini kita sudah menemukan data normality dari kinerja dan disiplin. Ini kan karena 30 responden tadi. Jadi dilihat di sig yang ini 0,00 di bawah 0,05 jadi tidak normal. Kalau di atas 0,00 di atas 0,05 itu normal karena ini di bawah. Jadi kita akan menggunakan ini korelasi Spearman yang non parametrik tidak normal. Caranya sama kayak tadi, kita ambil analyze, terus correlate, terus bivariate. Nah, yang motivasi ini kita ganti jadi disiplin. Nah, ini kan Spearman dari kita centang, jangan persen ya, karena kita menggunakan korelasi Spearman bukan persen. Jadi, oke. Nah, ketemu nih data non-parametric correlationnya yang kinerja dan disiplin. Di sini kinerja 1000, disiplin 0,085. 0,085 kan. Kita lihat di yang ini, 0,085 sama keeratannya kuat. Keeratan korelasinya kuat, hampir mendekati sempurna. Nah, jadi ini positif atau baik. Selanjutnya kita mencari analisis data dari etika kerja sama kinerja. Sama-sama numerik kan ini, jadi kayak tadi dulu kita tentuin data normalitinya, deskriptif statistik, explore, lalu yang disiplin ini kita ganti jadi etika kinerja. Etika kinerja. Nah, statistiknya udah, yang deskriptif udah tercentang, continue. Yang plotnya, faktor level together sama stem and leaf udah tercentang. Ini penting juga, yang sangat penting karena akan mencari data normalitinya. Lalu dicentang yang normality plot with testnya, jangan lupa. Terus continue dan oke. Nah, ketemu nih data normalitinya. Walaupun yang etika kerja ini di atas 0,05 normal, sedangkan kinerja ini tidak normal karena di bawah 0,05. Jadi tetap aja kita akan menggunakan korelasi Superman karena cuma satunya yang normal, satu lagi tidak. Korelasi Superman sama kayak tadi kita mencarinya yaitu analyze, terus correlate, terus bivariate. Yang disiplin ini kita ganti jadi etika kerja. Etika kerja. Nah, ini jangan centang ya, karena kita mencarinya korelasi Spearman bukan person. Yang centang hanya sub Spearman. Terus oke. Nah, di sini nemu nih data dan parameter korelasinya. Eh, di sini minus hasil etika kerjanya. Kalau minus, ini kita lihat dulu di tabel ini. Kalau minus, di sini kan tidak ada minus, berarti datanya sangat-sangat lemah karena tidak ada keeratannya dengan korelasi. Karena hasilnya minus 0,175. Jadi sangat-sangat lemah
tanda dengan korelasi atau sama dengan tidak ada, kayak ratanya tidak berhubungan. Jadi sampai sini saja tugas video saya, tugas video UAS statistik saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.